Kalian gak apa-apa? Tanya Arjuna dengan panik setelah penjahat itu dibawa paksa oleh mobil polisi. Dia mendekati kami sembari meraba bagian wajahnya yang mungkin terasa sakit. Enggak kak, Tania gak apa-apa. Tania langsung keluar dari mobil dan memeluk kakaknya. Kok bisa jadi kayak gini? Kamu ngapain sama dia? Arjuna menudingku dengan sebutan dia. Dan aku yakin orang egois itu kini salah paham lagi. Dia pasti sebut aku sebagai penyebab hal kini yang terjadi. Sabar. Makasih lo udah jemput adik gue. Dan gue berterima kasih karena lo udah lindungin adik gue. Itulah kalimat yang diucapkan Arjuna dengan nada lembut sambil terus mengelus mahkota Tania yang terurai sebahu. Liur ini spontan terteguk. Iya, sama-sama. Jawabku merendahkan kepala. Maaf kalau lagi-lagi aku bawa masalah. Tadi entah mengapa aku lewat sekolah Tania. Dia lagi nunggu taksi dan aku menawarkan diri untuk mengantar adik kamu pulang. Aku bicara dengan hati-hati. Tania masih memeluk erat kakaknya itu. Iya, gue ngerti. Gue juga tahu dari Tania. Tadi di telepon Tania sempat jelasin dan kasih tahu kalau kalian ada di sini dicegat oleh penjahat. Arjuna bicara lagi dengan nada yang sama. Taangku Jumawah menuding seperti apa yang kupikirkan. Karena tadi ia sempat menatapku dengan emosi. Ternyata dia mengerti juga. Mungkin belajar dewasa dari Tania. Tapi kok Arjuna ngomongnya lo gue? Kan gak enak. Ah biarlah, sesuka hati pria itu. Ya udah, sekarang lo masuk. Gue antar lo pulang. Arjuna tiba-tiba menawarkan diri untuk mengantarku. Gue bawa mobil, gak usah diantar. Aku menolak. Ya, memang aku bawa mobil. Siapa yang mau antarin lo di satu mobil yang sama? Maksudnya, lo jalan duluan. Gue nanti sama Tania di belakang. Takutnya ada penjahat lagi. Sedikit malu. Oh, oke. Ya, jangan doain ada penjahat lagi dong. Dia malah terkekeh. Belahan pipinya terlihat. Rambutnya yang disulah dua ia bilas dengan telapak tangan. Ayo. Dia mengajak Tania. Makasih ya, Kak Aurel. Maaf Tania masih takut. Tania mengucapkan terima kasih dengan nada gugup. Sepertinya Tania masih trauma. Kamu tenang ya, penjahat itu gak bakalan datang lagi. Kamu jangan panik, jangan khawatir. Ayo masuk, pesanku pada Tania. Lalu kusuruh dia masuk ke dalam mobil kakaknya. Tania mengangguk dan mereka akhirnya jalan membuntutiku. Sesampainya di depan rumahku, mereka berdua keluar. Kak, makasih udah tolongin Tania. Tania mendekapku. Iya, sama-sama. Ku elus dan ku belai rambut sebahunya. Arjuna menyusul mendekat. Baru tahu kalau wajahnya lumayan memar. Biru-biru, bahkan di bagian bibirnya agak sedikit luka. Kalian lebih baik ikut masuk dulu. Di dalam ada minuman seger. Kamu masih trauma kan? Jadi masuk dulu ya. Santai dulu di rumah kakak. Tania menoleh kakaknya. Nggak usah, kita pulang aja. Arjuna menjawab sambil memegangi sudut bibirnya. Mungkin perih. Juna, kamu lebih baik masuk dulu. Nanti lukanya di dalam aku obatin. Kalau ditunda lama nanti takut infeksi. Aku menyodorkan diri untuk beberapa saat merawat lukanya. Gak usah, nanti biar Tania di rumah yang obatin. Jawaban Arjuna terus menolak. Iya, mending kakak diobatin saja sama Kak Aurel. Tania kan gak bisa, masih takut. Tania seperti sumringah mengajak kakaknya masuk. Aku juga tahu kalau mereka membutuhkan minuman dingin untuk melepas dahaga. Gak usah, Arjuna terus menolak. Mbok, siapin minuman dingin sama jus 3 ya. Aku berteriak pada si Mbok yang berdiri di depan pintu. Pasti dia penasaran dengan siapa yang datang namun belum masuk. Siap non, balasnya berteriak. Ayo masuk dulu, nanti aku obatin lukanya. Apa darahnya? Nanti bisa infeksi kalau ditunggu kering. Jarak ke rumah kalian kan masih jauh. Masih harus putar balik. Aku memaksa mereka menerima tawaranku. Kasihan pula si Arjuna tadi sudah beradu fisik hingga wajahnya babak belur dihantam oleh 2 penjahat. Tapi dia untungnya menang.
Dengan gerakan karatenya, dia bisa mengalahkan dua berandalan tadi. Yuk kak, Tania juga pengen minum. Tania seakan memberi jalan supaya kakaknya mau ikut masuk ke dalam rumahku. Pasti ia juga khawatir. Tania, tegur Arjuna. Kak, rengek Tania. Sudah, ayo masuk. Aku jalan duluan. Pasti mereka juga menyusul. Dan saat ku toleh, benar saja, Tania berhasil bujuk kakaknya. Dengan pelan dan canggung Arjuna mengikut adiknya. Au, itu tangan jangan ditarik-tarik. Sikutnya sakit. Tadi kena aspal. Kedengarannya Arjuna merasa kesakitan saat Tania menarik lengannya. Ini jusnya, Non. Si Mbok membawakan 3 gelas jus buah ke hadapan kami. 3 gelas kosong dan 1 toples berisi air dingin. Makasih, Mbok. Tania menjawab. Mereka berdua sudah duduk sejak tadi. Kotak P3K pun sudah ku genggam. Sini aku obatin. Sambil meraih kapas lalu ku bubui steril alkohol untuk membilas luka Arjuna. Dia pun diam sambil terus memegangi wajahnya yang sedikit. Bagian sudut matanya pun lumayan lebam. Maaf ya. Kapas berbubuhkan alkohol ku tempelkan dengan cara tap-tap pada lukanya yang berdarah. Aduh, sakit. Jangan terlalu diteken. Dia meringis kesakitan. Enggak, emang kayak gini. Sakit sedikit wajar. Ku tekan kembali bagian lukanya dengan pelan. Pelan-pelan, Rel. Dia masih meringis. Tenang aja, Kak. Gak bakalan sampai pingsan kok. Sakit kayak gitu aja. Biasanya juga berantem sama preman-preman dan lukanya lebih parah. Tania menanggapi kesakitan kakaknya dengan sinis. Bola mata Arjuna mendelik adiknya. Aku terus mengobati lukanya. Jadi kakak kamu ini sering berantem? Tanyaku sambil terus membasahi kapas baru untuk mengobati bagian luka yang lain. Iya, dulu kan dia tukang berulah. Berantem mah jadi santapan sehari-hari. Tania memojokkan kakaknya. Apaan sih anak kecil? Arjuna tak terima. Mereka di rumah pasti sering berantem, seperti kucing dan anjing. Kelihatannya juga begitu. Makanya jangan jutek-jutek. Orang lain pikirnya kamu angku. Jadi tangannya gatel pengen nonjok. Ku beri dia amanat dengan sinis. Siapa yang angku? Memang kayak gini kok. Udah ditolong harusnya bilang terima kasih, bukan kasih kultum. Dia dengan sinisnya berkomentar. Memang kesal, tapi dia sudah menolongku. Iya, terima kasih Pak Arjuna. Ku berikan ucapan terima kasih. Sedikit ikhlas tak ikhlas melihat sikap angkuhnya yang kembali hadir. Coba lihat sikutnya. Ku pinta dia perlihatkan sikutnya yang jatuh kena aspal kasar. Enggak usah, dia menolak. Ku raih saja lengannya dan langsung terlihat. Ternyata lukanya lumayan parah. Kulitnya mengelupas dengan lumuran datang yang sudah hampir membeku. Tadi memang dia terjatuh dan ditahan oleh sikutnya. Ya ampun, ini bukan gak apa-apa. Udah mengering lagi. Kasihan juga si Arjuna. Dia sampai luka seperti ini. Au, kilat. Sakitnya. Mungkin pas disentuh oleh kapas beralkohol terasa mendenyut sakitnya. Iya, ini pelan. Aku terus mengobati lukanya. Sedangkan Tania, dia hanya memperhatikan kami, sesekali menyantap cemilan yang disuguhkan oleh Simbok. Syukurlah Tania sudah mulai tenang. Non, yang barusan siapa? Simbok bertanya perihal Arjuna dan Tania, karena mereka sudah pulang beberapa menit yang lalu. Mbok, itu anak almarhum Om Yudi yang kata aku marah-marah itu. Tapi sekarang dia udah maafin aku. Ku jawab dengan jujur. Aku masih duduk menikmati jus buah yang belum habis setelah mengantar mereka sampai depan. Weleh, Simbok bingung. Jadi si Non deket sama yang mana? Sama Den Ferry atau sama yang lain? Dua-duanya ganteng Non, manis-manis. Simbok malah memuji tamu-tamu yang pernah datang ke rumah denganku. Yah, giliran yang bening-bening aja tahu. Mereka bukan siapa-siapa aku, Mbok. Hubungan sama Ferry cuma antara klien dengan pengacaranya. Sama Arjuna, cuma partner bisnis. Karena kebetulan pas lelang tender perusahaan Juna, anak Om Yudi yang menang. Ku jelaskan pada wanita parubaya yang sensitif saat melihat cowok-cowok bening datang ke rumah.
Waktu awal, Irlan suka datang ke rumah dulu sebelum aku menikah juga. Ya, cuci mata sesekali, Non. Si Mbok kan tiap hari ketemunya sama satpam komplek, tukang kebun rumah seberang, supir-supir. Jarang ketemu yang bening kalau bukan Pak Wisnu yang rumahnya menghadap ke sini lagi olahraga. Aku terkekeh mendengar penjelasan si Mbok. Iya, terserahlah. Aku masuk, Mbok. Iya, Non. Setelah rebahan di ranjang, ku toleh sejenak ke arah samping, di mana selama 2 tahun ini Mas Andri lah yang selalu tidur di sampingku. Dia yang menemani tidurku, pria yang pertama kali membuatku jatuh cinta dengan perhatiannya, tapi semua hanya palsu. Sekarang aku sudah resmi menjanda. Di usiaku yang masih terbilang muda, aku harus menelan pahit kenyataan ini. Tapi aku berterima kasih padanya, karena sebelum rumah tangga kami melangkah jauh, keburukan Mas Andri sudah diperlihatkan. Aku bersyukur sekali. Tert, ponsel di atas nakas bergetar. Disusul nada dering sebuah lagu dari salah satu grup band Indo yang menjadi favoritku karena lagu-lagunya membuat otak ini sejenak rileks. Setelah ku ambil dan melihat siapa yang menelpon, ternyata itu adalah panggilan dari Ferry. Segera ku angkat saja. Takutnya ada hal yang penting, atau akta ceraiku sudah turun dari hari ini juga. Aku mengangkatnya. Assalamualaikum, Rel, sapanya pertama kali. Waalaikumsalam, jawabku. Rel, Tania bilang tadi kamu dijahatin orang. Kalian gak kenapa-kenapa? Tanyanya panik. Sepanik itukah? Itu juga gara-gara dia pulang lebih dulu. Ah, tidaklah. Itu kan sudah nasibku saja yang apes. Iya, tapi tadi ada Juna yang keburu datang. Ada polisi juga. Ku jawab santai. Maafin aku, Rel. Tadi aku memang buru-buru mau ketemu klien. Dia minta aku datang on time karena ia akan segera berangkat ke luar negeri. Ferry dengan nada panik dan serius menjelaskan. Aku terkekeh. Ya, gak apa-apa. Bukan salah kamu. Aku aja yang ceroboh. Ketipu orang tadi di jalan. Ada yang jatuh. Terus aku tolongin. Jadinya, ya, untung saja kita gak kenapa-napa. Ku jelaskan semuanya. Syukurlah kalau begitu. Kamu gak ada yang luka? Selidiknya. Enggak, aku baik-baik aja. Cuma si Arjuna tadi sempat babak belur, dihantam 2 preman tadi. Ku beritahu pula soal Arjuna. Ya syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Barusan Tania telepon aku, dan aku segera telepon kamu. Aku pikir memang gara-gara aku tadi tinggalin kamu. Ferry seperti menyesal. Enggak, bukan salah kamu. Santai aja kali, Fer. Jangan panik gitu. Aku terkekeh. Apa? Aurel dijahati orang? Tak. Terdengar suara Tante Sandra dari kejauhan. Dia mendengar percakapan kami. Ini gawat. Bisa-bisa Tante Sandra panik dan bertanya-tanya panjang lebar. Mah, kedengarannya Ferry juga kaget. Aurel dijahati orang? Kok bisa? Gimana keadaannya? Terdengar lagi nada kepanikan dari seorang ibu yang menduga kalau aku adalah pacar anaknya. Ya ampun. Tapi Tante Sandra memang baik. Makasih buat kecemasannya, Tante. Di kejauhan sana masih terdengar suara Ferry yang berebut ponsel dengan ibunya. Pasti Tante Sandra memaksa ingin mengobrol denganku dan bertanya-tanya, tapi Ferry mencegahnya. Bersambung.